Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil dari kelas B jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 200301500086 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai pertumbuhan fisik pada anak kecil. Jadi sel adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan ukuran pada tubuh manusia secara keseluruhan atau sebagian yang dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Jadi, pertumbuhan mempunyai ciri-ciri, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, serta hilangnya ciri-ciri lama dan munculnya ciri-ciri baru. Jadi, selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuh kembang anak. Jadi, ciri-ciri tumbuh kembang anak terbagi menjadi 5 bagian. Jadi, yang pertama adalah perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan terjadi dengan melalui perubahan yang berbeda-beda atau perubahan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Anak tidak akan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya sebelum ia melakukan tahapan perkembangan sebelumnya. Sebagai contoh, anak tidak akan bisa berdiri jika pertumbuhan kakinya dan bagian tubuh lainnya yang berfungsi atau berkaitan dengan fungsi berdiri anak tersebut terhambat. Jadi, tahap awal ini sangat menentukan perkembangan selanjutnya dari anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Sebagaimana perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, baik itu perkembangan fisik, perkembangan organ, maupun perkembangan pada masing-masing anak. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Saat pertumbuhan berlangsung cepat, maka perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat badan dan tinggi badannya, serta bertambah kepandaiannya. Jadi kemudian selanjutnya adalah tahap perkembangan fisik pada anak. Jadi perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan untuk mampu bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan pada anak kecil dimulai dari bertambah kuatnya otot anak dan semakin banyaknya gerakan yang terkoordinasi. Ini merupakan proses awal dari tumbuh kembangnya seorang anak. Jadi seiring dengan pertumbuhan si kecil, perubahan aktivitas fisiknya juga akan berubah. Bayi lebih banyak menghabiskan waktu tidur dan makan, sedangkan ketika beranjak dewasa mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merangkak kemudian berjalan. Nah, setelah itu lingkungan juga sangat mempengaruhi, serta pola asuh dan jenis mainan juga sangat mempengaruhi perkembangan fisik pada anak. Jadi sekarang perkembangan fisik anak usia 1 tahun. Jadi pada masa ini si kecil sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan mulainya merangkak hingga berlari pada anak usia 20 tahun. Pada masa ini si kecil mulai berjalan dengan cara merentangkan tangan ke samping hingga menahan perut untuk tetap menjaga keseimbangan. Pada masa ini si kecil masih tidak stabil, hingga wajar apabila masih sering terjatuh. Ia memanfaatkan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, sehingga menari dan memanjat. Kemudian yang kedua, perkembangan fisik pada anak usia 2 tahun.
Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun sudah mulai kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan cara berguling, merangkak, berjalan, melompat, dan memanjat. Kemudian, pada masa ini, si kecil sudah mampu menjaga keseimbangannya atau bisa dikatakan sudah lebih konsisten dari sebelumnya, atau sudah mulai menjaga keseimbangan atau sudah lebih terampil keseimbangannya daripada sebelumnya. Kemudian ada berbagai cara yang bisa dilakukan bagaimana perkembangan keterampilan fisik anak usia 2 tahun. Yang pertama adalah ajarlah anak atau si kecil bagaimana atau dengan cara berpura-puralah menangkap si kecil. Kemudian yang kedua, bicaralah dengan si kecil bagaimana cara bergerak seekor binatang. Kemudian yang ketiga adalah bermainlah dengan si kecil dengan cara menggelindingkan bola secara bolak-balik. Yang ketiga, perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Jadi pada usia ini si kecil yang berusia 3 tahun sudah mampu bergerak atau sudah mampu menjaga keseimbangannya dan bergerak secara mantap. Selain itu, si kecil sudah mampu melakukan gerakan secara terkoordinasi. Dengan terkoordinasinya gerakan si kecil, mereka sudah mampu menangkap bola dengan kedua tangan dan tubuh mereka. Selain itu, ia juga sudah mampu berjalan dalam garis lurus dengan melewati rintangan yang ada. Nah, setelah itu mungkin juga si kecil sudah mampu berjalan tanpa melihat arah ke bawah dan mundur secara perlahan. Jadi yang keempat, perkembangan fisik pada anak usia 4 tahun. Jadi pada usia ini si kecil yang berusia 4 tahun sudah terampil atau sudah sangat mantap, bisa dikatakan mantap, berjalan, berlari, bahkan bergerak secara sempurna. Jadi pada usia ini si kecil sudah mengalami perkembangan atau sudah mengalami peningkatan dalam menjaga keseimbangan. Si kecil juga sudah mampu memantulkan bola, menggerakkan bola, menendang bola dengan baik. Hal ini dikarenakan si kecil sudah matang dalam hal berjalan. Dia juga sudah mampu berdiri selama 5 detik atau lebih tanpa bantuan seorang ibu. Jadi kemudian yang kelima, perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Jadi pada masa ini anak usia 5 tahun sudah memiliki energi yang cukup banyak dan mulai mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan keseimbangan dan mulai mengkoordinasikan gerakan hingga si kecil mampu mengendarai sebuah sepeda dengan menggunakan roda latihan dan mulai melakukan lompat tali dan mulai memainkan bola secara terampil. Pada usia ini si kecil juga sudah mampu menunjukkan gerakan berjalan dan berlari yang sempurna atau sudah mantap. Si kecil juga sudah mampu menunjukkan kecepatan dalam menjaga keseimbangan dan melakukan berbagai gerakan yang bervariasi. Jadi yang keenam yaitu perkembangan fisik pada anak usia 6 tahun. Jadi pada usia ini si kecil yang berusia 6 tahun mulai menikmati gerakan secara baik, meskipun perkembangan mereka belum secara maksimal. Jadi pada usia ini si kecil sudah mampu mengkoordinasikan atau sudah mampu mengontrol dirinya dalam berjalan dalam berbagai arah dan juga sudah mampu mengkoordinasikan dirinya dalam mendarat dan melompat. Perkembangan si kecil pada usia ini, ia juga sudah mampu mengalami perkembangan yang signifikan. Si kecil pada usia ini juga mengalami perkembangan yang berbeda-beda berdasarkan kegiatan fisik yang mereka lakukan. Apabila
anak yang sering dilatih perkembangan fisiknya, maka ia akan berbeda dengan anak yang jarang dilatih kegiatan fisiknya. Kemudian yang ketujuh, perkembangan fisik pada anak usia 7 tahun. Jadi, pada anak usia 7 tahun, mereka akan mulai mentransportasi diri menjadi lebih dewasa. Serta pada anak usia 7 tahun, dia lebih bergerak secara aktif sehingga lebih cepat lelah. Namun, anak usia 7 tahun juga membutuhkan waktu paling tidak 11 jam tidur dalam sehari. Anak usia 7 tahun mulai mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, yaitu 5-7 cm. Serta anak usia 7 tahun juga mengalami pertambahan berat badan yang lebih cepat atau lebih besar. Kemudian yang kedelapan yaitu perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Jadi pada usia ini anak mulai mengalami perkembangan berupa peningkatan berat badan 2-3 kg. Selain itu terjadi perkembangan fisik anak berupa kenaikan tinggi badan seorang anak, yaitu 7-5 cm. Pada usia ini anak juga mulai melakukan gerakan yang cukup rumit. Bisa dikatakan anak yang sudah duduk di bangku SD sudah bisa dibilang jago dalam melakukan olahraga. Misalnya memukul bola yang dilempar secara cepat dalam permainan bola kasti. Kemudian yang ke-9 yaitu perkembangan fisik pada anak usia 9 tahun. Jadi pada usia 9 tahun perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dibandingkan anak laki-laki. Perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dan perkembangan berat badan dan tinggi badannya lebih pesat daripada anak laki-laki. Selain itu terjadi masa puber, masa di mana bagi anak perempuan mulai tumbuhnya payudara, sedangkan pada anak laki-laki mulai terjadinya perubahan suara dan telah mengalami mimpi basah. Tidak jauh beda dengan usia sebelumnya. Pada anak usia 9 tahun mulai melakukan pergantian gigi susu ke gigi permanen. Namun pada dasarnya di usia 9 tahun ini lebih bertumpu pada bertumbuhnya perkembangan fisik pada organ seksual. Jadi kemudian faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi terdapat 3 faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor herediter, dan yang ketiga faktor lingkungan. Jadi yang pertama faktor genetik. Jadi faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai akhir proses tumbuh kembang anak melalui instruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi. Dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan, ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan dengan sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang. Jadi yang kedua adalah faktor herediter. Jadi faktor herediter merupakan faktor pertumbuhan yang dapat diturunkan, yaitu suku, ras, dan jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan sejak dalam kandungan. Anak laki-laki setelah lahir cenderung lebih besar dan tinggi dari anak perempuan. Hal ini nampak saat anak sudah mengalami masa pubertas. Ras dan suku juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, suku Asia memiliki tubuh lebih pendek daripada orang Eropa, dan suku Asmat dan Irian berkulit hitam. Jadi yang ketiga faktor lingkungan. Lingkungan merupakan
faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan psikososial yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya. Faktor lingkungan yang Faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan pro pronatal dan lingkungan postnatal. Selanjutnya adalah manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan anak. Jadi adapun 8 manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan anak. Yang pertama yaitu memperkuat kerja jantung, yang kedua menjaga sirkulasi darah, yang ketiga memperkuat kinerja paru-paru, yang keempat mengurangi kadar gula darah, yang kelima mengontrol berat badan, yang keenam memperkuat tulang, yang ketujuh meningkatkan energi, yang kedelapan mencegah terkena kanker. Jadi kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan yang perlu dipantau. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gerak halus atau motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Yang keempat, sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak. Makan berdiri atau makan sendiri, membereskan mainan selesai bermain, berpisah ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi adapun gangguan tumbuh kembang anak terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, gangguan bicara dan bahasa. Gangguan perkembangan bicara dan bahasa merupakan gangguan yang sering ditemukan pada anak. Kemampuan berbicara merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya. Hal ini akan melibatkan aspek kognitif, motorik, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak kurang stimulasi akan mengakibatkan gangguan bicara dan berbahasa, bahkan dampaknya menetap. Kemudian yang kedua yaitu cerebral palsy merupakan suatu kelainan gerakan dari postur tubuh yang progresif yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada selesai motorik pada susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu sindrom Down. Anak dengan sindrom Down adalah individu yang tidak dapat dikenal dari ferotipnya dan mempunyai kecerdasan yang terbatas, yang terjadi akibat adanya jumlah kromosom 21 yang berlebih. Perkembangannya lebih lambat dari anak yang normal. Beberapa faktor penting seperti kelainan jantung, kognital, hipotonia yang berat, masalah biologis atau lingkungan lainnya dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik dan keterlambatan untuk menolong diri sendiri. Ya, kemudian yang keempat yaitu gangguan autisme, merupakan gangguan perkembangan pervasif pada anak yang gejalanya muncul sebelum anak usia 3 tahun. Pervasif berarti meliputi seluruh aspek perkembangan
sehingga gangguan tersebut sangat luas dan berat. Yang ditemukan pada autisme mencakup bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Kemudian yang kelima, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan seringkali disertai dengan hiperaktivitas. Kemudian selanjutnya adalah stimulasi dini perkembangan anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016 mengatakan bahwa stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun agar anak 14 tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi ini dapat dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga, atau orang dewasa lain di sekitar anak. Menurut Sujeningsih 2016 bahwa stimulasi adalah perangsangan yang datangnya dari lingkungan luar individu. Anak-anak yang lebih banyak mendapatkan stimulasi cenderung lebih cepat berkembang. Stimulasi ini juga berfungsi sebagai penguat, memberikan stimulasi yang berulang dan terus-menerus pada setiap aspek perkembangan anak, berarti anak telah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Kemudian yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan di sekitar anak. Kemudian yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan, serta anak selalu diberikan pujian, bila perlu diberikan hadiah untuk keberhasilannya. Selanjutnya yaitu stimulasi kecerdasan anak. Ada berbagai macam kecerdasan yang seharusnya dikuasai oleh anak, yaitu yang pertama mengembangkan kecerdasan merangkai kalimat, terbagi menjadi 4, yaitu sering diajak bercakap-cakap, kemudian membaca cerita berulang-ulang, merangsang anak untuk bercinta kembali, serta jangan memotong cerita anak. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kecerdasan pemecahan masalah, mengelompokkan benda-benda, misalnya mainan. Kemudian yang kedua menyusun, merangkai, dan menghitung mainan. Kemudian yang ketiga itu bermain angka, hama, congklak, serta bermain tebak-tebakan atau puzzle. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan visual, berpikir 3 dimensi seperti menggambar, mengamati gambar, merangkai, serta menggunting. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kecerdasan anak dengan cara berdiri dengan satu kaki, kemudian jongkok dan membungkuk. Selanjutnya adalah deteksi dini tumbuh kembang. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini,
penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, ada 3 jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan jaringannya, berupa deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, deteksi penyimpangan perkembangan, dan deteksi penyimpangan mental emosional.